harta, tahta, Arejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Semoga semangat untuk selanjutnya. Oke. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Dan dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran dan Ibu memberikan materi, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu siapakah yang tidak hadir. Oke, Ibu pakai HP aja supaya biar lebih cepat. Oke. 1. Tommy hadir. Yang kedua ada Agnes hadir. Terus yang ketiga ada Budi hadir. Berarti nihil ya untuk hari ini. Tidak ada yang tidak masuk. Nah, ayo sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin memberikan sholawat supaya kalian semangat dan selamat untuk menuju dunia dan akhirat nanti untuk kedepannya. Semoga ilmunya nanti juga berkah dan manfaat. Amin. Ayo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, nanti bisa dilanjut sendiri untuk di rumah ya selawatannya. Kalau kalian juga sholawat nanti akan selamat. Oke, selamat di dunia dan akhirat. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang ABK dan konsep dasar ABK. Ibu sambil duduk ya anak-anak. Pengertian ABK. Oh iya, sebelum memasuki pembelajaran kalian alangkah baiknya menyiapkan buku dan alat-alat tulis untuk mencatatnya dan supaya ingat dan ilmunya juga bermanfaat. Ya, yang pertama bisa dicatat tentang pengertian ABK. ABK itu sendiri diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu yang lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Terus ada tentang konsep dasar ABK. Nah, konsep dasar ABK ini perkembangan sejarah pendidikan bagi anak penyandang cacat yang secara resmi disebut pendidikan luar biasa atau yang bisa disebut dalam kurung buka PLB kurung tutup. Selama beberapa dekade yang lalu telah mengalami banyak perubahan. Sejarah menunjukkan pula bahwa selama berabad-abad di semua negara di dunia ini, individu itu berbeda dari kebanyakan individu lainnya, selalu ditolak kehadirannya oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketidaktahuan orang tua itu tersendiri, masyarakat pada masa lalu mengenai hakikat dan penyebab kecacatan itu sendiri dapat menimbulkan rasa takut, terus bisa berkembang macam-macam kepercayaan tentang nenek moyang dan juga tahayul. Itu yang disebabkan sampai sekarang masih bisa disebutkan dengan tahayul atau kepercayaan orang tua zaman dahulu. Nah, anak penyandang cacat ini mulai diakui keberadaannya. Oleh sebab itu, mulai berdiri sekolah-sekolah. Misalnya sekolah khusus, rumah khusus, terusan rumah pelayanan atau yang disebut dengan panti sosial, panti asuhan,
untuk mendidik dan merawat anak-anak penyandang cacat tersebut. Nah, sebelum ibu menambahi pembelajaran, mungkin ibu akan memberikan ice breaking supaya anak-anak tidak ngantuk dan tidak bosan. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kelinci lompat. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah cinta padamu. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadilah berdoa amin. Nah, itu mungkin ice breaking sedikit supaya anak-anak tidak ngantuk. Mungkin bisa merefleksikan tangannya seperti ini. Yuk berdiri semuanya supaya tidak ngantuk dan malas-malasan. Bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa mencubit pipinya sendiri supaya tidak ngantuk. Oke, sudah tidak ngantuk? Mungkin jari-jarinya bisa disepertikan ini supaya tidak ngantuk ya. Oke, bisa duduk kembali dan ibu akan menambahkan materi sedikit lagi. Yang kedua ada ABK tunarungu. Tunarungu itu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Tunarungu itu sendiri adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan yang luar biasa. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab tunarungu. Itu ada 2. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor genetik itu sendiri adalah faktor yang muncul pada saat proses pembentukan janin yang masih di dalam perut. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini muncul pada saat sudah lahir di dunia ini. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi tunarungu. Klasifikasi tunarungu itu sendiri itu ada banyak. Mungkin ibu akan memberikan 3 saja untuk mengingat-ingatnya. Yang pertama, atau pemanarian SOMAT 1996 29 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 0 dB, itu menunjukkan pendengaran yang optimal. Yang kedua 0 sampai 26 dB itu masih mempunyai pendengaran yang cukup normal. Yang ketiga, min 40 dB itu menunjukkan kesulitan mendengarkan bunyi-bunyi yang jaraknya sangat jauh. Terus ada inspirasi dari anak ABK tunarungu. Hal yang dapat menginspirasi bagi penyandang tunarungu biasanya mereka dapatkan dari keluarga, sahabat, dan sesama orang penyandang disabilitas. Mungkin yang pertama menjadi inspirasi itu orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu yang terdekat dengan anak-anak sendiri. Orang tua itu sangat memberikan motivasi, inspirasi yang sangat besar untuk anaknya. Tidak mungkin orang tua menginginkan anak yang biasa. Mungkin orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi orang yang sukses, luar biasa, sukses dunia akhirat. Terus yang selanjutnya ada pendidikan yang cocok untuk tunarungu. Yang pertama itu ada bahasa isyarat, pendamping belajar ya. Mungkin yang pertama ada bahasa isyarat, yang kedua SLBB, yang ketiga ada dan lain-lain. Mungkin itu saja materi dari ibu, bisa dicatat. Untuk hari ini ibu akan memberikan tugas buku tema halaman 16 sampai 17 untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan bisa dikumpulkan ke ibu supaya bisa mendapatkan nilai. Oke.
Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.